Pada suatu hari, Raja mendengar keluhan dari para penasihatnya tentang masalah kesenjangan sosial di pasar kerajaan. Para pedagang kecil mengeluh bahwa lapak-lapak besar yang dimiliki pedagang kaya semakin menggerus penghasilan mereka. Banyak pedagang kecil yang tak bisa bersaing karena modal dan pelanggan mereka kalah jauh. Hal ini menyebabkan mereka merasa tertindas dan tak dihargai. Para penasihat mencoba mencari solusi, tapi tak ada yang bisa menemukan jalan keluar. Akhirnya, Raja teringat kepada Abu Nawas, si pemikir yang penuh akal dan terkenal dengan ide-ide nyelenehnya. Namun, Raja juga sering merasa terganggu dengan kecerdikan Abu Nawas yang tak terduga, dan kali ini, ia berencana memberikan tantangan yang sulit sebagai jebakan. Dengan senyum licik, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, Raja berkata, "Abu Nawas, aku punya tantangan untukmu. Di pasar, ada masalah besar karena kesenjangan antara pedagang kaya dan pedagang miskin. Aku ingin kau mengatasi masalah ini dalam 1 hari. Jika berhasil, akan kuberikan hadiah yang berlimpah. Namun, jika gagal, hukuman keras menunggumu." Abu Nawas menyadari maksud tersembunyi Raja, namun ia tetap menerima tantangan itu dengan senyum tenang. "Baiklah, Baginda," jawab Abu Nawas, "hamba akan mencoba mengatasinya. Tapi untuk itu, hamba memerlukan beberapa bahan dan izin dari Baginda untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa." Raja, yang penasaran ingin melihat trik Abu Nawas, menyetujui permintaan tersebut, meski ia sedikit ragu apakah Abu Nawas bisa berhasil. Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke pasar dengan membawa berbagai benda aneh. Sebuah tong besar, beberapa kain lusuh, dan kantong yang penuh dengan kerikil. Ia mengenakan pakaian lusuh seperti seorang pengemis, yang membuat para pedagang heran dan bertanya-tanya. Abu Nawas lalu memilih lapak kosong di tengah pasar dan memulai rencananya. "Dengarkan, dengarkan," seru Abu Nawas, menarik perhatian orang-orang di pasar. "Siapapun yang ingin mendapatkan nasihat dan pengetahuan dari seorang bijak, silakan datang dan ikuti tantangan kecil dariku. Siapapun yang menang, akan mendapat hadiah langsung dari istana." Pedagang besar, pedagang kecil, hingga para pembeli dan orang-orang yang lewat di pasar mulai tertarik. Mereka mengerumuni Abu Nawas, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Abu Nawas kemudian mengeluarkan sebuah tong besar dan meletakkannya di tengah lapak kosong itu. "Tantangan pertama," katanya, "semua orang harus melemparkan 1 kerikil ke dalam tong ini tanpa ada yang meleset. Jika berhasil, kalian akan dapat hadiah langsung dari Raja." Para pedagang kaya, yang penuh percaya diri, bergegas maju. Mereka yakin dapat memenangkan tantangan itu dengan mudah. Namun, ketika mereka melempar kerikil, tak satu pun yang berhasil tepat sasaran. Ada yang kerikilnya terpental keluar, ada pula yang malah jatuh terlalu jauh. Mereka mulai kebingungan. Pedagang kecil yang melihat itu tersenyum penuh harapan. "Kami juga ingin mencoba," seru salah satu dari mereka. Para pedagang kecil pun mulai melemparkan kerikil mereka. Karena terbiasa berjualan di lapak kecil, mereka punya kontrol yang baik dalam melempar, sehingga lebih banyak kerikil yang masuk ke dalam tong. Pedagang kaya yang melihat ini menjadi iri. Mereka mulai meminta tips dan trik dari para pedagang kecil. Para pedagang kecil pun dengan senang hati membagikan caranya, dan mereka mulai bekerja sama. Perlahan-lahan, semakin banyak orang yang berhasil memasukkan kerikil ke dalam tong. Melihat mereka sudah mulai bekerja sama, Abu Nawas melanjutkan rencana berikutnya. Ia mengeluarkan sehelai kain lusuh dan meletakkannya di depan tong. "Sekarang," katanya,
Siapapun yang merasa berhak untuk meletakkan kerikil di kain ini harus membayar 1 dirham. Para pedagang kaya langsung bereaksi. Kami punya banyak dirham. Tidak masalah. Mereka mulai meletakkan kerikil mereka di kain itu. Namun, Abu Nawas segera membuat aturan tambahan, tapi setiap orang hanya boleh meletakkan 1 kerikil saja. Kini, para pedagang kaya tidak bisa menggunakan kekayaan mereka untuk menguasai permainan. Mereka hanya bisa menaruh 1 kerikil, sama seperti pedagang kecil. Para pedagang kecil, yang awalnya merasa kecil hati, mulai merasa setara dengan para pedagang besar. Mereka merasa dihargai dan mulai percaya diri. Saat siang menjelang sore, pasar menjadi ramai dengan suasana yang hangat dan penuh tawa. Pedagang kaya dan pedagang kecil kini bekerja sama, saling berbagi tips dan trik. Mereka tidak lagi berfokus pada kesenjangan, melainkan pada tantangan dan permainan yang diberikan oleh Abu Nawas. Ketika hari mulai gelap, Abu Nawas mengumumkan akhir permainan. Sekarang, Baginda akan datang untuk memberikan hadiahnya kepada kalian yang telah berhasil. Raja yang melihat suasana pasar yang riuh akhirnya turun dari istana dan terkejut. Ia melihat para pedagang kaya dan kecil bercengkrama dan saling tertawa. Raja kemudian bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apa yang kau lakukan sehingga para pedagang ini tidak lagi berselisih?" Abu Nawas tersenyum. "Wahai Baginda, terkadang orang hanya butuh kesempatan untuk merasa setara. Ketika Baginda meminta hamba untuk menyelesaikan masalah kesenjangan, hamba pikir, solusi terbaik adalah membuat mereka saling mengenal dan bekerja sama. Hamba hanya memberikan tantangan-tantangan kecil, dan mereka dengan sendirinya mengatasi perbedaan mereka." Raja pun tersenyum, meski ia tahu Abu Nawas sekali lagi berhasil mengelabuhinya. "Kau memang cerdik, Abu Nawas. Kau berhasil menyelesaikan masalah ini tanpa mengeluarkan sepeser pun dari kas kerajaan." Sejak hari itu, para pedagang kaya dan miskin di pasar hidup lebih harmonis. Mereka mulai saling menghargai dan memahami bahwa pasar akan lebih hidup jika mereka bisa bekerja sama, bukan saling bersaing dengan sikap arogan. Raja semakin kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas. Meskipun dalam hatinya, ia tetap penasaran mencari cara lain untuk menguji Abu Nawas di masa depan. Dan bagi Abu Nawas, hari itu adalah bukti bahwa dalam setiap tantangan, kebijaksanaan dan hati yang baik bisa menjadi jawaban yang terbaik. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja terkenal, tersebarlah kabar tentang wabah penyakit yang menyerang penduduk. Wabah ini menyebar begitu cepat, membuat rakyat menjadi panik. Sang raja pun kebingungan, tidak tahu cara terbaik untuk menghentikan wabah tersebut. Raja lalu memanggil penasihat-penasihat istana, dokter-dokter terbaik, namun tak ada yang bisa menemukan cara untuk menghentikan penyakit tersebut. Di tengah kepanikan itu, Raja teringat kepada Abu Nawas, seorang tokoh yang terkenal karena kepintarannya yang kadang aneh tapi selalu penuh kebijaksanaan. Raja yang sering merasa tersinggung oleh kelicikan Abu Nawas juga ingin menjadikan ini sebagai kesempatan untuk menghukum Abu Nawas jika kali ini ia gagal. Dengan senyum penuh arti, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata sang raja, "kau terkenal pintar. Sekarang aku punya tugas untukmu. Kau harus menemukan cara untuk menghentikan wabah penyakit ini. Jika berhasil, rakyat akan bersyukur, tapi kalau gagal, kau tahu konsekuensinya." Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan tantangan raja ini, hanya tersenyum dan menyanggupi. Namun, ia meminta waktu 1 malam untuk berpikir. Keesokan harinya, Abu Nawas datang lagi ke hadapan raja dengan ide yang terkesan konyol. "Baginda Raja, jika hamba boleh memberi saran, kita harus mengadakan pesta besar." "Apa?" seru raja dengan wajah heran.
Wabah sedang merebak, rakyat sedang menderita, dan kau menyarankan pesta besar? Apa kau sudah kehilangan akal, Abu Nawas?" Namun, Abu Nawas dengan tenang menjelaskan, "Wahai Raja, saat wabah datang, rakyat dilanda ketakutan yang luar biasa. Ketakutan ini bisa membuat mereka semakin lemah. Jika mereka dihibur dengan pesta, mereka akan merasa lebih tenang, dan dengan hati yang gembira, tubuh mereka akan lebih kuat melawan penyakit." Raja yang tadinya tidak percaya menjadi terdiam. Ia merenungkan ide tersebut. Dengan sedikit ragu, akhirnya raja menyetujui rencana Abu Nawas. Maka, diadakanlah pesta besar di tengah kerajaan. Rakyat pun mulai berdatangan, meski pada awalnya mereka takut. Namun, ketika mereka melihat tawa dan musik, sedikit demi sedikit rasa takut mereka hilang. Mereka mulai menikmati pesta dan merasa lebih bahagia. Ajaibnya, setelah beberapa hari, jumlah orang yang sakit mulai berkurang. Penyakit yang awalnya menyebar cepat, kini mulai menghilang. Rakyat pun pulih dengan cepat, dan wabah itu berangsur-angsur hilang. Raja yang tadinya hendak menjebak Abu Nawas akhirnya merasa kagum. Namun, karena gengsi, ia masih saja mencari-cari kesalahan. "Abu Nawas," kata raja, "kalau begitu, wabah bisa hilang karena rakyat bersenang-senang. Bagaimana kau bisa tahu itu pasti berhasil?" Abu Nawas tersenyum penuh rahasia. "Wahai raja, ilmu memang penting, tapi terkadang, solusi terbaik adalah menjaga hati tetap gembira. Rakyat yang kuat karena bahagia jauh lebih kebal terhadap penyakit." Raja pun akhirnya mengerti bahwa terkadang solusi terbaik datang dari hal-hal yang sederhana, bahkan di luar logika yang biasa. Sementara Abu Nawas tetap tak tertandingi dengan kelicikan dan kebijaksanaannya, membuat raja semakin menghormati meskipun diam-diam tetap gemas dengan kecerdikannya.